hanya karena tukang bakso suamiku dihina oleh mantan pacarku yang sudah menjadi polisi. Aku, Shirley, adalah wanita biasa dengan kehidupan sederhana. Aku tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran Jakarta bersama suamiku, Ilham, dan anak-anak kami. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk membantu Ilham menyiapkan gerobak baksonya. Ia adalah seorang penjual bakso keliling. Pekerjaan yang tidak mewah, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Kadang-kadang, aku merasa lelah. Tapi melihat senyum Ilham dan mendengar tawa anak-anak membuat semua rasa letih itu lenyap. Kami tidak punya banyak barang mewah di rumah. TV tua yang sering rewel, lemari pakaian kayu yang sudah mulai rapuh, dan warung kecil di depan rumah tempat aku menjual gorengan dan minuman dingin. Itulah sumber penghasilanku. Meski hidup kami jauh dari kata berkecukupan, aku selalu merasa bahagia. Bahagia karena cinta, karena keluarga kecil ini, dan karena perjuangan yang kami jalani bersama. Namun, semuanya mulai berubah ketika suatu hari, saat Ilham sedang berjualan bakso di dekat kantor polisi, aku bertemu Gunawan, mantan pacarku waktu SMA. Pertemuan itu terjadi begitu saja tanpa diduga. Saat itu, aku sedang mengantar gorengan pesanan salah satu tetangga yang bekerja sebagai satpam di kantor polisi. Di tengah jalan, aku melihat Gunawan sedang berdiri di dekat pintu masuk kantor, mengenakan seragam polisi yang gagah. Wajahnya masih sama seperti dulu, tampan, percaya diri, dan sedikit angkuh. Awalnya, aku hanya berusaha menghindarinya, tapi dia melihatku lebih dulu. "Shirley," panggilnya dengan nada heran. Aku tersentak, lalu tersenyum kaku. "Gunawan," balasku pelan, mencoba menyembunyikan kebingunganku. Kami berbincang singkat, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti tusukan halus. Dia bertanya tentang kehidupanku, tentang siapa suamiku, dan apa yang kulakukan sekarang. Ketika aku memberitahunya bahwa aku menikah dengan seorang penjual bakso keliling, matanya langsung berubah. Ada kilatan iba di sana, seolah-olah aku telah membuat pilihan hidup yang salah. "Penjual bakso? Serius?" Katanya dengan nada datar, nyaris merendahkan. Aku hanya mengangguk, meski hatiku panas. "Ya, kenapa memangnya?" tanyaku, mencoba terdengar tenang. "Nggak apa-apa, cuma aku pikir kamu bisa dapat yang lebih baik," katanya, dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Percakapan itu membuatku gelisah sepanjang hari. Aku tidak bisa berhenti memikirkan komentar-komentarnya. Apakah benar aku telah membuat pilihan hidup yang salah? Apakah aku seharusnya mengejar sesuatu yang lebih besar, seperti yang dilakukan Gunawan? Tapi kemudian aku ingat wajah Ilham, kerja kerasnya setiap hari, cintanya yang tulus padaku. Aku mencoba menepis semua pikiran itu. Toh, bukankah kebahagiaan itu bukan soal uang atau status? Hari-hari berikutnya berjalan normal, tapi ada sesuatu yang berbeda. Gunawan mulai sering muncul di tempat Ilham berjualan. Katanya, ia hanya ingin mengawasi keamanan. Entahlah, aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan alasan itu. Terkadang, ia berbicara dengan Ilham, tapi nada bicaranya selalu terdengar merendahkan. Suatu hari, aku mendengarnya berkata, "Ilham, ya? Hebat juga kamu bisa bikin istri kayak Shirley puas dengan hidup begini." Kata-katanya menusuk. Ilham hanya tersenyum tipis, tapi aku tahu ia merasa tidak nyaman. Aku mencoba tidak peduli, tapi semakin sering Gunawan muncul, semakin sulit bagiku untuk mengabaikannya. Kenangan masa lalu mulai muncul kembali, ingatan tentang bagaimana Gunawan dulunya begitu sempurna di mataku. Pintar, tampan, ambisius. Kami putus karena perbedaan jalan hidup. Tapi aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya lagi dalam situasi seperti ini. Suatu malam, aku duduk di depan rumah, memandangi langit yang penuh bintang. Ilham duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. "Ada apa, sayang?" tanyanya lembut. "Enggak apa-apa," jawabku, meski aku tahu aku tidak sepenuhnya jujur. Aku takut jika aku mengungkapkan apa yang sebenarnya kupikirkan, itu hanya akan memperkeruh suasana.
Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku bahagia dengan kehidupan ini. Tapi pertemuan dengan Gunawan meninggalkan goresan kecil di hatiku. Goresan yang entah bagaimana mulai membesar tanpa kusadari. Keesokan harinya, aku kembali ke rutinitas seperti biasa. Mengantar gorengan, membantu Ilham menyiapkan bakso, dan menjaga warung kecil di depan rumah. Namun, bayangan Gunawan terus menghantui pikiranku. Ia seperti bayangan masa lalu yang tiba-tiba hadir, mengingatkanku pada segala sesuatu yang pernah kutinggalkan. Tapi apakah aku benar-benar ingin kembali ke masa lalu itu? Atau apakah aku hanya merasa iri dengan kehidupan Gunawan yang tampak sempurna? Aku tidak tahu. Yang jelas, pertemuanku dengannya telah memicu sesuatu yang mungkin tidak bisa kuhentikan begitu saja. Hari-hari berlalu, tapi bayangan Gunawan terus menghantui pikiranku. Setiap kali aku melihat Ilham berjuang dengan gerobak baksonya, entah kenapa komentar-komentar Gunawan tentang hidup yang lebih baik selalu terngiang di telingaku. Aku tahu, itu tidak adil bagi Ilham. Ia bekerja keras setiap hari demi keluarga ini, sementara aku malah membanding-bandingkan hidup kami dengan kehidupan orang lain. Tapi aku tidak bisa menyangkal bahwa ada bagian dari diriku yang mulai meragukan pilihan hidupku sendiri. Gunawan semakin sering datang ke tempat Ilham berjualan. Katanya, ia hanya ingin memastikan keamanan. Tapi aku tahu ada sesuatu yang lebih dalam agenda itu. Ia sering berbicara dengan nada yang seolah-olah meremehkan pekerjaan Ilham. Suatu hari, ketika aku sedang membantu Ilham melayani pelanggan, aku mendengarnya berkata, "Jadi, beginilah hidupmu sekarang, ya? Jualan bakso keliling?" Ilham hanya tersenyum tipis, tapi aku bisa melihat kilatan kesal di matanya. "Ya, begitulah. Sederhana, tapi cukup untuk bahagia," jawabnya. Aku bangga dengan kata-kata Ilham, tapi di sisi lain, hatiku terasa sakit. Apakah aku benar-benar bahagia? Atau apakah aku hanya mencoba meyakinkan diri sendiri? Pada suatu sore, Gunawan mendekatiku saat aku sedang membersihkan warung kecil di depan rumah. Ia duduk di salah satu kursi plastik yang sudah mulai usang, lalu mulai bercerita tentang masa lalu kita. "Kamu ingat waktu SMA dulu? Kita punya banyak mimpi, Shirley. Kamu bilang kamu ingin jadi wanita karir yang sukses, tinggal di apartemen, mewah, punya mobil sendiri. Sekarang, lihatlah dirimu." Aku diam saja, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Kata-katanya seperti jarum yang menusuk perlahan-lahan. "Itu dulu, Gunawan," balasku pelan. "Semua orang berubah, dan aku bahagia dengan hidupku sekarang." Aku mencoba terdengar yakin, meski aku sendiri tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang kukatakan. Gunawan tertawa kecil, seolah-olah ia tahu bahwa aku sedang berbohong pada diri sendiri. "Bahagia? Dengan hidup kayak gini? Jangan bohong sama dirimu sendiri, Shirley. Kamu pantas mendapatkan lebih dari ini." Aku mulai merasa dilema. Di satu sisi, aku sangat mencintai Ilham. Cintanya tulus, tanpa syarat, dan ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga kami. Tapi di sisi lain, ada bagian dari diriku yang penasaran. Apa rasanya hidup dengan Gunawan? Apa rasanya memiliki uang lebih, status sosial yang lebih tinggi, dan kehidupan yang lebih mudah? Setiap kali aku memikirkan hal itu, aku langsung merasa bersalah. Bagaimana bisa aku membandingkan Ilham dengan Gunawan? Ilham adalah suamiku, orang yang telah berjuang bersamaku selama bertahun-tahun. Tapi kenangan masa lalu terus membayangi, membuatku sulit untuk fokus pada kebahagiaan yang sebenarnya sudah kumiliki. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, aku dan Ilham duduk di depan rumah. Ia tampak lelah setelah seharian berkeliling menjajakan bakso. Aku ingin bercerita tentang pertemuanku dengan Gunawan, tentang kata-katanya yang menyakitkan. Tapi aku takut akan membuatnya marah atau merasa tidak dihargai. Jadi, aku hanya diam, memandangi wajahnya yang penuh kerja keras. "Ada apa, sayang?" tanyanya tiba-tiba, seolah-olah bisa membaca pikiranku. "Kamu kelihatan gelisah akhir-akhir ini." Aku tersentak, lalu tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, cuma mikirin dagangan besok." Dustaku. Ilham menggenggam tanganku erat.
Aku tahu hidup kita nggak sempurna, Cher. Tapi aku berjanji akan terus berusaha untuk bikin kamu dan anak-anak bahagia. Aku cinta kamu. Air mataku hampir tumpah mendengar kata-katanya. Aku tahu aku harus bersyukur memiliki suami seperti Ilham. Tapi kenapa hatiku masih terasa kosong? Apakah ini karena rasa bersalah? Atau karena aku benar-benar ingin sesuatu yang lebih? Beberapa hari kemudian, Gunawan mulai menunjukkan sikap yang lebih agresif. Ia mulai memberikan bantuan kecil padaku, seperti membeli gorengan dalam jumlah besar atau memberi tips kepada pelanggan bakso agar mereka memesan lebih banyak. Awalnya, aku menolak bantuannya, tapi ia terus bersikeras. Ini bukan apa-apa, Shirley. Anggap saja sebagai bentuk terima kasihku karena kamu udah mau berteman lagi, katanya suatu hari. Aku tahu aku seharusnya menolak, tapi kondisi ekonomi kami yang sulit membuatku ragu. Uang tambahan itu bisa membantu kami membeli kebutuhan sehari-hari atau bahkan membayar biaya sekolah anak-anak. Jadi, meskipun hatiku tidak tenang, aku akhirnya menerimanya. Namun, setiap kali aku menerima bantuan dari Gunawan, aku merasa seperti sedang mengkhianati Ilham. Aku mencoba menyembunyikan semuanya darinya, tapi aku tahu ini hanya soal waktu sebelum ia mengetahui kebenarannya. Suatu pagi, aku terbangun dengan perasaan cemas. Aku tidak bisa berhenti memikirkan semua yang telah terjadi. Komentar-komentar Gunawan, bantuannya yang semakin sering, dan rasa bersalah yang terus menghantuiku. Aku mencoba berdoa, memohon petunjuk agar bisa melewati semua ini. Tapi hatiku tetap terasa gelap, seperti ada awan hitam yang menutupi kebahagiaanku. Aku melihat Ilham sedang mempersiapkan gerobak baksonya di halaman depan. Wajahnya tampak lelah, tapi ia tetap tersenyum saat melihatku. "Semangat ya sayang," katanya sambil melambaikan tangan sebelum pergi berjualan. Aku hanya bisa memandanginya dengan perasaan campur aduk. Hatiku dipenuhi rasa bersalah, tapi juga rasa cinta yang mendalam. Aku tahu aku harus memilih antara melanjutkan hidup yang sudah kumiliki atau mengejar sesuatu yang mungkin hanya ilusi. Tapi apakah aku cukup kuat untuk membuat pilihan itu? Semuanya mulai terasa semakin berat. Setiap kali aku melihat Ilham bekerja keras, entah kenapa kata-kata Gunawan tentang hidup yang lebih baik selalu terngiang di telingaku. Aku tahu aku tidak seharusnya meragukan pilihan hidupku sendiri. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang terus-menerus mempertanyakan apakah aku benar-benar bahagia dengan kehidupan ini. Gunawan semakin sering datang ke warung kecil kami. Ia membawa bantuan finansial dengan alasan untuk masa depan anak-anakmu. Awalnya, aku menolak keras. "Aku nggak butuh bantuan dari kamu," kataku suatu hari, mencoba terdengar tegas meski hatiku ragu. Tapi Gunawan hanya tersenyum, seolah-olah ia tahu bahwa aku akhirnya akan luluh. "Jangan anggap ini sebagai bantuan, Shirley. Anggap saja sebagai investasi untuk masa depan anak-anakmu," katanya dengan nada yang terdengar begitu bijaksana. Aku mencoba menepis rasa iba dan bersikap teguh, tapi kondisi ekonomi keluarga kami yang semakin sulit membuatku akhirnya menerima bantuannya tanpa sepengetahuan Ilham. Setiap kali uang itu masuk ke rekeningku, aku merasa seperti sedang mengkhianati Ilham. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak bisa menolak. Bantuan itu membantu kami membeli kebutuhan sehari-hari, membayar tagihan listrik, bahkan membelikan baju baru untuk anak-anak. Tapi setiap kali aku menggunakan uang itu, aku merasa seperti sedang menjauh dari Ilham, seolah-olah aku sedang membangun dinding di antara kami. Suatu malam ketika Ilham sedang tidur, aku memeriksa buku tabungan kami. Di sana ada jejak transfer uang dari Gunawan yang sudah beberapa kali masuk ke rekeningku. Aku merasa cemas, takut jika Ilham menemukannya suatu hari nanti. Aku mencoba menyembunyikan semuanya, tapi hati kecilku tahu bahwa rahasia seperti ini tidak akan bertahan lama. Beberapa minggu kemudian, kekhawatiranku menjadi kenyataan. Suatu sore, Ilham duduk di depan komputer, wajahnya penuh amarah. Saat aku mendekat, aku melihat layar komputer itu menampilkan bukti transfer uang dari Gunawan ke rekening suku. Jantungku langsung berdebar kencang, dan aku tahu saat itu juga bahwa semua rahasia telah terbongkar.
Jadi, ini maksudnya apa? Tanyanya dingin, matanya menatapku dengan kecewa. Aku membeku, tidak tahu harus berkata apa. Ini bukan apa-apa. Balasku pelan, mencoba mencari pembenaran. Dia cuma membantu. Membantu? Tanpa aku tahu, kenapa kamu menerima uang darinya, Cher? Apa kamu pikir aku nggak cukup baik untuk memberimu kehidupan yang layak? Suaranya meninggi, penuh kemarahan dan rasa sakit. Aku ingin menangis, tapi aku tahu itu tidak akan membantu. Ilham, aku nggak bermaksud apa-apa. Aku cuma... Kondisi kita lagi sulit, aku nggak tahu harus ngapain. Jawabku, suaraku bergetar. Aku nggak pernah mau bikin kamu marah. Tapi kata-kata itu tidak cukup untuk meredakan kemarahan Ilham. Ia bangkit dari kursi, wajahnya penuh kekecewaan. Kamu menerima uang darinya tanpa bilang sama aku. Kamu nggak percaya sama aku, Cher. Kamu pikir aku nggak bisa ngasih kamu hidup yang lebih baik? Aku hanya bisa diam, air mata mulai mengalir di pipiku. Hatiku terasa hancur. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak pernah berniat menyakiti Ilham. Aku hanya mencoba membantu keluarga kami melewati masa-masa sulit. Namun, bagaimanapun alasanku, aku tidak bisa menyangkal bahwa aku telah melukai hatinya. Beberapa hari setelah insiden itu, suasana di rumah kami sangat tegang. Ilham tidak banyak bicara, dan aku merasa seperti ada jurang besar di antara kami. Anak-anak mulai merasakan ketegangan itu, dan mereka sering bertanya, kenapa ayah dan ibunya jarang tersenyum belakangan ini. Aku mencoba memperbaiki hubungan kami, tapi Ilham tampaknya masih kesulitan untuk mempercayai aku sepenuhnya. Suatu malam, aku duduk di sampingnya di depan rumah. Ilham, aku minta maaf. Kataku pelan, suaraku bergetar. Aku nggak bermaksud ngebohongin kamu. Aku cuma nggak tahu harus ngapain waktu itu. Ilham diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku nggak marah karena uangnya, Cher. Aku marah karena kamu merahasiakannya dariku. Kita ini pasangan, kita harus bisa saling jujur. Aku mengangguk, air mata kembali mengalir di pipiku. Aku janji nggak bakal ngulangin lagi. Aku cuma pengin kita bisa bahagia. Ilham menggenggam tanganku erat, tapi aku bisa merasakan bahwa ada jarak antara kami yang belum sepenuhnya hilang. Aku juga pengin kita bahagia, sayang. Tapi kita harus lewatin ini bareng-bareng. Nggak ada rahasia lagi, oke? Aku mengangguk lagi, berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah kami. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengancam kebahagiaan kami, dan itu adalah kehadiran Gunawan. Beberapa hari kemudian, Gunawan datang ke warung kecil kami. Wajahnya penuh senyum, seolah-olah ia tidak tahu apa yang telah terjadi. "Halo, Shirley," katanya ramah. "Bagaimana kabarmu?" Aku mencoba tersenyum, meski hatiku dipenuhi rasa bersalah. "Baik," jawabku singkat. Aku tidak ingin berbicara dengannya, tapi ia tetap duduk di salah satu kursi plastik yang ada di depan warung. "Kamu tahu, aku cuma ingin membantu," katanya, seolah-olah bisa membaca pikiranku. Aku nggak bermaksud buruk. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. "Aku nggak butuh bantuan dari kamu lagi, Gunawan. Aku udah cukup bahagia dengan hidupku sekarang." "Gunawan," tertawa kecil seolah-olah ia tidak percaya dengan kata-kataku. "Bahagia? Dengan hidup kayak gini? Kamu pantas lebih dari ini, Shirley." Aku merasa marah mendengar kata-katanya. "Aku udah bilang, aku nggak butuh bantuan dari kamu lagi. Tolong jangan ganggu hidup aku lagi." Gunawan tampak terkejut dengan nada suaraku, tapi ia hanya mengangguk pelan. "Baiklah, kalau itu maumu. Tapi ingat, aku cuma ingin membantu." Setelah Gunawan pergi, aku duduk di kursi, memandangi langit yang mulai gelap. Aku merasa lega, karena akhirnya aku bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Tapi di sisi lain, aku tahu bahwa masalah ini belum sepenuhnya selesai. Ada sesuatu dalam diriku yang masih ragu. Apakah aku benar-benar bahagia dengan kehidupan ini? Setelah kejadian itu, aku dan Ilham mencoba memperbaiki hubungan kami. Aku tahu bahwa kesalahan yang kulakukan tidak bisa dihapus begitu saja.
tapi Ilham berusaha untuk memaafkanku. Meski demikian, ada jarak kecil yang masih terasa di antara kami, rasa percaya yang harus dibangun kembali perlahan-lahan. Namun, meskipun hubungan kami tegang, Ilham tidak menyerah. Ia mulai berinovasi dengan baksonya. Suatu hari, ia datang dengan ide untuk membuat varian baru, bakso pedas manis dan bakso kuah santan. "Aku ingin mencoba sesuatu yang beda, Cher," katanya padaku suatu pagi, sambil menyiapkan bumbu-bumbu segar di dapur. "Kita harus bikin pelanggan penasaran." Aku tersenyum melihat semangatnya. Ada sesuatu dalam cara Ilham bekerja yang membuatku bangga. Ia tidak hanya seorang penjual bakso keliling biasa. Ia adalah pejuang yang tidak pernah menyerah meskipun hidup memberinya banyak tantangan. Setiap kali aku melihatnya bekerja keras seperti itu, aku merasa malu atas rasa raguku sendiri. Bagaimana mungkin aku sempat meragukan pria seperti dia? Beberapa minggu kemudian, usaha Ilham mulai membuahkan hasil. Bakso dengan varian rasa baru itu langsung mendapatkan perhatian pelanggan. Banyak dari mereka yang awalnya hanya sekadar mencoba, akhirnya menjadi pelanggan tetap karena menyukai inovasi rasanya. Bahkan, beberapa orang dari kalangan menengah atas mulai datang ke warung kami setelah mendengar kabar tentang bakso unik Ilham. "Rasanya enak banget, Bu," kata salah satu pelanggan suatu sore. "Ini bakso paling enak yang pernah saya coba." Aku tersenyum, merasa bangga atas pencapaian Ilham. Tapi di sisi lain, aku juga merasa lega, karena akhirnya ada sesuatu yang bisa membuat kami lebih optimis menghadapi masa depan. Namun, Gunawan tidak tinggal diam. Ia mulai menyebarkan rumor bahwa bakso Ilham dibuat dari bahan murahan. Awalnya, aku khawatir rumor itu akan merusak reputasi usaha kami. Tapi anehnya, rumor itu justru membuat orang-orang penasaran. Mereka datang untuk mencobanya sendiri, dan hasilnya, bakso Ilham semakin populer. "Katanya bakso ini pakai bahan murahan ya?" kata salah satu pelanggan baru suatu hari sambil tersenyum. "Tapi pas dicoba, rasanya enak banget." Jadi, rumor itu pasti cuma isapan jempol. Ilham dan aku saling bertukar pandang, lalu tertawa kecil. Kami tahu siapa yang menyebarkan rumor itu, tapi kami memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Biarlah kualitas produk kami yang berbicara. Suatu hari, seorang pengusaha lokal datang ke warung kami. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Andi, pemilik sebuah restoran kecil di pusat kota. "Saya sudah dengar soal bakso Anda," katanya sambil tersenyum ramah. "Saya tertarik untuk menjalin kerjasama. Bagaimana kalau kita buka cabang permanen di pusat kota?" Aku hampir tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Ilham tampak terkejut, tapi matanya berbinar penuh harapan. "Serius, Pak?" tanyanya. "Kami cuma penjual bakso kecil-kecilan." Pak Andi tertawa kecil. "Tidak masalah. Yang penting, kualitas produknya bagus. Dan saya lihat, bakso Anda punya potensi besar." Setelah beberapa pertemuan dan diskusi, akhirnya kami sepakat untuk membuka warung bakso permanen di pusat kota. Pak Andi memberikan modal awal, dan kami mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Aku dan Ilham bekerja keras setiap hari, dari pagi hingga larut malam, untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Beberapa bulan kemudian, warung bakso kami resmi dibuka di pusat kota. Lokasinya strategis, dan banyak orang yang datang untuk mencobanya. Dalam waktu singkat, bakso Ilham menjadi salah satu kuliner favorit di daerah itu. Pendapatan kami meningkat drastis, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa seperti mimpi-mimpi yang dulu sering kubayangkan mulai terwujud. "Apa kamu lihat ini, Cher?" kata Ilham suatu malam sambil memandangi warung bakso yang ramai. "Pelanggan. Kita berhasil." Aku mengangguk. Air mata bahagia mulai mengalir di pipiku. "Iya, kita berhasil, Ilham. Karena kita nggak pernah menyerah." Namun, di balik kesuksesan itu, aku mulai mencurigai sesuatu tentang Gunawan. Aku mendengar desas-desus bahwa ia sering bolos dari tugasnya sebagai polisi. Ada juga kabar bahwa ia terlibat dalam kasus korupsi kecil-kecilan. Aku tidak tahu apakah itu benar, tapi aku mulai merasa lega, karena Gunawan tidak lagi menjadi ancaman bagi rumah tanggaku. Suatu sore,
Aku melihat Gunawan di pasar tradisional. Ia tampak berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi kilau percaya diri di matanya. Ia terlihat lelah dan lesu, seolah-olah sedang menghadapi masalah besar. Aku mencoba tidak peduli, tapi ada bagian dari diriku yang merasa iba. Bagaimanapun ia pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Malam itu, aku duduk di depan rumah bersama Ilham. Kami memandangi langit yang penuh bintang, membicarakan rencana-rencana masa depan. Kita bisa beli rumah baru, Sher, kata Ilham, dengan nada penuh harapan. Anak-anak juga bisa sekolah di tempat yang lebih baik. Aku tersenyum, merasa bahagia dengan visi masa depan yang ia gambarkan. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa perjalanan kami belum sepenuhnya selesai. Ada sesuatu yang masih harus kami hadapi, terutama tentang Gunawan. Kamu tahu, Ilham, kataku pelan. Aku bersyukur banget bisa jadi istrimu. Kamu nggak pernah menyerah, bahkan ketika semua terasa sulit. Ilham tersenyum, lalu menggenggam tanganku erat. Kita ini tim, Sher. Apapun yang terjadi, kita hadapi bareng-bareng. Aku mengangguk, merasa lega. Meskipun masa lalu masih meninggalkan bayang-bayang, aku tahu bahwa kami bisa melewatinya bersama. Keberhasilan kami tidak hanya soal uang atau status, tapi tentang kerja keras, kesetiaan, dan cinta yang tulus. Hidup kami berubah drastis dalam waktu singkat. Warung bakso di pusat kota yang awalnya hanya mimpi kecil, kini menjadi sumber kebahagiaan sekaligus kebanggaan bagi keluarga kami. Setiap hari, pelanggan datang dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pekerja kantoran, hingga pengusaha lokal. Bahkan beberapa selebgram dan influencer mulai mempromosikan bakso Ilham di media sosial. Kami tidak pernah membayangkan bahwa hidup kami bisa berubah secepat ini. Namun, kesuksesan itu bukan tanpa tantangan. Dengan popularitas yang meningkat, ada banyak tanggung jawab baru yang harus kami hadapi. Aku dan Ilham bekerja lebih keras dari sebelumnya, mengelola stok bahan baku, melatih karyawan baru, bahkan mengatur jadwal supaya warung tetap buka setiap hari. Ada saat-saat ketika aku merasa lelah, tapi melihat semangat Ilham membuatku terus maju. Ia adalah pria yang luar biasa, seseorang yang tidak pernah menyerah, meskipun dunia seringkali memberinya alasan untuk berhenti. Suatu malam, setelah semua karyawan pulang dan warung sudah tutup, aku duduk di kursi depan bersama Ilham. Kita berhasil ya, sayang, katanya sambil tersenyum lebar. Aku nggak nyangka kita bisa sampai di titik ini. Aku mengangguk, merasakan hangatnya pencapaian ini. Ini semua karena kamu, Ilham. Kamu yang selalu percaya bahwa kita bisa melewati segalanya. Ilham tertawa kecil. Enggak, ini juga karena kamu. Kamu selalu mendukung aku, bahkan ketika aku nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kami saling berpandangan, lalu tertawa. Ada sesuatu yang indah dalam momen-momen seperti ini. Rasa syukur yang mendalam atas perjalanan panjang yang telah kami lalui bersama. Meskipun masa lalu sempat menggoyahkan hubungan kami, kini aku merasa yakin bahwa cinta kami lebih kuat daripada apapun. Beberapa minggu kemudian, Ilham mendapatkan kesempatan besar. Seorang investor menawarkan modal tambahan untuk memperluas usaha kami. Awalnya, kami ragu. Kami khawatir jika terlalu cepat berkembang, kualitas bakso kami akan menurun. Tapi setelah banyak diskusi, kami memutuskan untuk menerima tawaran itu dengan satu syarat. Kami tetap mempertahankan resep asli dan standar kualitas yang tinggi. Dengan modal baru tersebut, kami membeli ruko kecil di pusat kota untuk memperluas usaha. Ruko itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menampung lebih banyak pelanggan. Kami juga mulai mempekerjakan lebih banyak karyawan, termasuk beberapa anak muda dari kampung tempat kami tinggal dulu. Aku senang bisa membantu mereka mendapatkan pekerjaan, karena aku tahu bagaimana rasanya hidup susah. Kamu lihat ini, Sher? Kata Ilham suatu sore sambil memandangi ruko baru kami. Kita punya rumah baru, anak-anak bisa sekolah di tempat yang lebih baik. Semua ini karena kita nggak pernah menyerah. Aku tersenyum, merasa bangga padanya. Iya, Ilham. Kita berhasil karena kita kerja keras bareng-bareng. Namun, di tengah kesuksesan ini, aku mulai curiga dengan sikap Gunawan. Ia jarang terlihat akhir-akhir ini,
Tapi kabar buruk tentang dirinya mulai tersebar. Aku mendengar desas-desus bahwa ia sering bolos dari tugasnya sebagai polisi, dan ada isu bahwa ia terlibat dalam kasus korupsi kecil-kecilan. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa ia sedang diselidiki oleh atasan di kepolisian. Suatu hari, aku melihatnya di pasar tradisional. Ia tampak begitu berbeda. Tidak ada lagi kilau percaya diri di matanya. Ia terlihat lelah, lesu, seolah-olah sedang menghadapi masalah besar. Aku mencoba tidak peduli, tapi ada bagian dari diriku yang merasa iba. Bagaimanapun, ia pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Shirley, panggilnya tiba-tiba saat aku sedang memilih sayuran. Suaranya terdengar lemah, tidak seperti biasanya. Boleh kita bicara sebentar? Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Ada apa, Gunawan? Ia menghela napas panjang. Aku tahu aku salah sama kamu dan Ilham. Aku cuman ingin minta maaf. Aku menatapnya dengan heran. Ini pertama kalinya aku melihat Gunawan seperti ini. Rendah hati dan penuh penyesalan. Kenapa sekarang kamu baru minta maaf? Aku sadar aku sudah salah. Aku iri sama kalian. Lihat, kalian bisa bahagia meskipun hidup kalian sederhana. Aku punya jabatan, uang, tapi aku nggak bahagia, katanya dengan nada getir. Aku cuma pengen bilang, aku nggak bermaksud bikin masalah buat kalian. Aku diam sejenak, mencerna kata-katanya. Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi sama kamu, Gunawan. Tapi aku harap kamu bisa belajar dari semua ini. Gunawan mengangguk pelan. Aku nggak bakal ganggu kalian lagi. Aku cuma pengen kamu tahu, kalian layak bahagia. Setelah itu, ia pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku memandanginya dari kejauhan, merasa lega karena ia tidak lagi menjadi ancaman bagi rumah tanggaku. Namun, ada bagian dari diriku yang merasa iba. Mungkin inilah karma. Ketika seseorang terlalu sombong dan rakus, ia akhirnya jatuh sendiri. Malam itu, aku menceritakan pertemuanku dengan Gunawan kepada Ilham. Ia mendengarkanku dengan tenang, lalu berkata, dia memang pantas dapat apa yang dia terima. Tapi aku nggak mau kita terlalu fokus pada dia. Fokus kita sekarang adalah keluarga kita, Sher. Jangan biarkan masa lalu mengganggu kita lagi. Aku mengangguk, merasa lega mendengar kata-katanya. Iya, kamu benar. Kita harus fokus ke depan. Beberapa minggu kemudian, kabar besar tersebar. Gunawan dipecat dari kepolisian karena sering mangkir dari tugasnya. Ia juga kehilangan banyak teman karena sikapnya yang sombong dan arogan. Aku mendengarnya dari salah satu tetangga yang kebetulan bekerja di kantor polisi. Katanya dia udah nggak punya apa-apa lagi, kata tetangga itu. Aku merasa campur aduk. Di satu sisi, aku lega karena Gunawan tidak lagi menjadi ancaman bagi rumah tanggaku. Di sisi lain, aku juga merasa iba melihat mantan pacarku yang dulunya begitu percaya diri kini jatuh dalam kehinaan. Namun, aku tahu bahwa ini adalah pelajaran untuk Gunawan, untukku, dan untuk semua orang. Kesuksesan tidak ditentukan oleh jabatan atau status, tapi oleh kerja keras, kesetiaan, dan integritas. Dan aku bersyukur bahwa Ilham dan aku bisa melewati semua ini tanpa kehilangan nilai-nilai itu. Kabar tentang Gunawan dipecat dari kepolisian tersebar dengan cepat. Awalnya, aku hanya mendengarnya dari tetangga atau pembicaraan orang-orang di pasar. Tapi beberapa hari kemudian, berita itu muncul di media lokal. Sebuah artikel singkat yang menyebutkan bahwa seorang anggota polisi bernama Gunawan telah diberhentikan karena sering mangkir dari tugasnya dan diduga terlibat dalam pelanggaran etika. Aku membaca artikel itu diam-diam saat sedang istirahat di warung bakso. Meskipun aku mencoba tidak peduli, ada bagian dari diriku yang merasa iba. Namun, rasa iba itu tidak bisa menghapus fakta bahwa Gunawan adalah orang yang pernah mencoba merusak hubunganku dengan Ilham. Ia merendahkan pekerjaan Ilham, mempertanyakan pilihanku dalam hidup, bahkan hampir saja membuat rumah tanggaku hancur. Tapi melihatnya jatuh seperti ini, rasanya aneh. Ada campuran antara lega, kesedihan, dan rasa bersalah atas apa yang ia alami. Beberapa minggu setelah kabar itu menyebar, aku melihat Gunawan lagi. Kali ini, ia sedang duduk sendirian di pinggir jalan dekat pasar tradisional. Penampilannya benar-benar
Berbeda dari pria gagah yang dulu selalu memamerkan seragam polisinya. Ia tampak lusuh, rambutnya tidak tertata rapi, dan pakaiannya kotor. Matanya kosong, seolah-olah ia telah kehilangan segalanya. Aku berdiri di kejauhan, ragu untuk mendekat. Tapi entah kenapa, kakiku melangkah maju tanpa sadar. "Gunawan," panggilku pelan. Ia menoleh, wajahnya tampak lelah dan lesu. "Shirley," katanya dengan nada datar, nyaris tanpa emosi. "Apa kabarmu?" "Baik," jawabku singkat. Aku mencoba tersenyum, tapi rasanya sulit. "Kamu? Apa yang terjadi sama kamu?" Ia tertawa kecil, tapi tawanya terdengar getir. "Apa yang enggak terjadi, maksud kamu?" Aku kehilangan semuanya. Pekerjaan, teman-teman, harga diri, semua lenyap. Aku diam sejenak, tidak tahu harus berkata apa. "Kenapa kamu sampai begini, Gunawan? Kamu kan punya banyak potensi dulu." "Aku sombong, Shirley. Aku pikir aku lebih baik dari orang lain. Aku iri sama kamu dan Ilham. Kalian bisa bahagia meskipun hidup kalian sederhana. Aku punya jabatan, uang, tapi aku nggak bahagia. Aku cuma pengen bilang, aku salah." Aku menatapnya, merasakan sesak di dada. "Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi sama kamu sekarang, Gunawan. Tapi aku harap kamu bisa belajar dari semua ini." Gunawan mengangguk pelan. "Aku udah belajar, Shirley. Terlambat mungkin. Tapi aku nggak bakal ganggu kalian lagi. Aku cuma pengen kamu tahu, kalian layak bahagia." Setelah itu, ia bangkit dari tempat duduknya dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku memandanginya dari kejauhan, hatiku dipenuhi rasa iba. Bagaimanapun, ia pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Melihatnya seperti ini membuatku merasa bahwa dunia ini memang tidak adil, tapi juga sangat berkeadilan pada akhirnya. Malam itu, aku menceritakan pertemuanku dengan Gunawan kepada Ilham. Ia mendengarkanku dengan tenang, lalu berkata, "Dia memang pantas dapat apa yang dia terima. Tapi aku nggak mau kita terlalu fokus pada dia. Fokus kita sekarang adalah keluarga kita, Cher. Jangan biarkan masa lalu mengganggu kita lagi." Aku mengangguk, merasa lega mendengar kata-katanya. "Iya, kamu benar. Kita harus fokus ke depan." Beberapa hari kemudian, aku mulai merasa damai dengan semua yang telah terjadi. Kesuksesan kami bukan hanya soal uang atau status, tapi tentang kerja keras, kesetiaan, dan cinta yang tulus. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan syukur. Warung bakso kami semakin ramai, anak-anak kami tumbuh dengan baik, dan hubungan kami dengan Ilham semakin erat. Suatu sore, aku dan Ilham duduk di depan ruko baru kami, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi langit yang mulai gelap. "Kita berhasil melewati semua ini, ya sayang," kata Ilham sambil tersenyum. "Aku nggak nyangka kita bisa sampai di titik ini." Aku mengangguk, merasakan hangatnya pencapaian ini. "Ini semua karena kita nggak pernah menyerah, Ilham. Kita selalu percaya bahwa kita bisa melewati segalanya." Ilham menggenggam tanganku erat. "Aku janji bakal terus berusaha bikin kamu bahagia, Cher. Kamu dan anak-anak adalah hal terpenting dalam hidupku." Aku tersenyum, merasa lega dan bahagia. "Aku juga, Ilham. Aku nggak akan pernah ragu lagi sama kita." Beberapa minggu setelah pertemuan terakhirku dengan Gunawan, aku mulai merasa lebih tenang. Kehidupan kami berjalan semakin baik, warung bakso semakin ramai, anak-anak tumbuh dengan ceria, dan hubunganku dengan Ilham semakin erat. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal di hatiku, rasa bersalah atas apa yang terjadi dengan Gunawan. Aku mencoba memahami perasaanku sendiri. Di satu sisi, aku lega karena Gunawan tidak lagi menjadi ancaman bagi rumah tanggaku. Tapi di sisi lain, aku juga merasa iba melihat mantan pacarku yang dulunya begitu percaya diri kini jatuh dalam kehinaan. Aku tahu bahwa ia pantas mendapatkan konsekuensi dari tindakannya. Tapi bagaimanapun, ia pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, aku duduk di depan rumah bersama Ilham. Kami sedang membicarakan rencana masa depan, rencana untuk membeli rumah baru, menyekolahkan anak-anak di tempat yang lebih baik,
bahkan membuka cabang bakso di kota lain. Tapi di tengah pembicaraan itu, aku tiba-tiba merasa perlu untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah lama ku pendam. Ilham, kataku pelan, suaraku terdengar ragu. Ada sesuatu yang harus aku bicarakan sama kamu. Ilham menoleh, matanya penuh rasa penasaran. Kenapa? Ada apa, sayang? Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku merasa bersalah sama Gunawan. Mungkin ini terdengar aneh, tapi aku nggak bisa berhenti mikirin dia. Ilham diam sejenak, lalu tersenyum tipis. Aku tahu kamu pasti mikirin dia, Sher. Kamu kan orang yang baik, tapi aku mau kamu ingat satu hal. Semua yang terjadi sama dia adalah hasil dari pilihannya sendiri. Jadi, jangan terlalu merasa bersalah. Aku mengangguk, tapi hatiku masih terasa berat. Aku tahu kamu benar, Ilham, tapi aku cuma pengen minta maaf atas semua yang udah aku lakukan dulu. Aku menerima bantuan dari dia tanpa bilang sama kamu, dan itu bikin kamu marah. Aku nggak akan ngulangin kesalahan itu lagi. Ilham menggenggam tanganku erat. Aku udah maafin kamu, Sher. Aku nggak marah lagi. Yang penting sekarang, kita bisa bangun lagi bareng-bareng. Aku tersenyum, air mata mulai mengalir di pipiku. Terima kasih, Ilham. Kamu nggak tahu betapa beruntungnya aku punya suami kayak kamu. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mengunjungi Gunawan. Aku tidak tahu apa yang membuatku melakukannya. Mungkin karena rasa iba, atau mungkin karena aku ingin menutup bab lama dalam hidupku. Aku menemukannya di sebuah warung kecil di pinggiran kota, tempat ia bekerja sebagai pelayan. Penampilannya masih sama seperti saat terakhir kali aku melihatnya, kusut dan lesu, tapi ada sesuatu dalam matanya yang berbeda, kilatan harapan kecil. Gunawan, panggilku pelan saat ia sedang membersihkan meja. Ia menoleh, tampak terkejut melihatku. Shirley, apa yang kamu lakukan di sini? Aku cuma pengen lihat kamu, jawabku jujur. Aku nggak tega lihat kamu kayak gini. Ia tertawa kecil, tapi tawanya terdengar getir. Aku udah dapet apa yang aku layak dapetin, Shirley. Nggak usah kasihan sama aku. Aku menggeleng pelan. Aku nggak kasihan sama kamu, Gunawan. Aku cuma pengen kamu tahu bahwa kamu masih bisa bangkit. Kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Gunawan diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Mungkin kamu benar, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mulailah dari hal kecil, kataku pelan. Kerja keras, jujur sama diri sendiri, dan jangan ulangi kesalahan yang sama. Kamu masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya. Ia mengangguk pelan, wajahnya tampak lebih tenang. Makasih, Shirley. Aku nggak bakal ganggu kamu dan Ilham lagi. Aku cuma pengen kamu tahu. Kalian layak bahagia. Setelah itu, aku pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Hatiku terasa lebih ringan, seolah-olah aku telah menutup bab lama dalam hidupku. Aku tahu bahwa Gunawan masih punya jalan panjang untuk ditempuh, tapi aku juga tahu bahwa ia bisa bangkit jika ia mau berusaha. Malam itu, aku menceritakan kunjunganku kepada Gunawan kepada Ilham. Ia mendengarkanku dengan tenang, lalu tersenyum. Aku senang kamu udah ngelepasin semua itu, Sher. Sekarang, kita bisa fokus ke depan. Aku mengangguk, merasa lega. Iya, aku udah ngelepasin semua itu, Ilham. Aku cuma pengen kita bahagia bareng-bareng. Ilham menggenggam tanganku erat. Kita udah bahagia, sayang, dan kita bakal terus bahagia selama kita saling percaya. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang Gunawan mulai berubah. Ia mulai bekerja lebih keras, meskipun pekerjaannya hanya sebagai pelayan di warung kecil. Ada desas-desus bahwa ia sedang belajar untuk membuka usaha kecil-kecilan, mungkin warung, makan, atau kedai kopi. Aku mendengarnya dari salah satu tetangga, dan meskipun aku tidak tahu apakah itu benar, aku merasa senang melihatnya mencoba bangkit. Suatu sore, aku dan Ilham duduk di depan ruko baru kami, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi langit yang mulai gelap. Kita berhasil melewati semua ini, ya sayang, kata Ilham sambil tersenyum. Aku nggak nyangka kita bisa sampai di titik ini. Aku mengangguk,
merasakan hangatnya pencapaian ini. Ini semua karena kita nggak pernah menyerah, Ilham. Kita selalu percaya bahwa kita bisa melewati segalanya. Ilham menggenggam tanganku erat. Aku janji bakal terus berusaha bikin kamu bahagia, Sher. Kamu dan anak-anak adalah hal terpenting dalam hidupku. Aku tersenyum, merasa lega dan bahagia. Aku juga, Ilham. Aku nggak akan pernah ragu lagi sama kita. Hidup kami sekarang jauh lebih baik. Warung bakso yang dulunya hanya mimpi kecil, kini telah berkembang menjadi usaha yang mapan. Ruko baru di pusat kota tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tapi juga simbol perjuangan dan kerja keras kami sebagai keluarga. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan syukur melihat Ilham bekerja keras untuk memastikan segalanya berjalan lancar. Anak-anak kami pun tumbuh dengan ceria, mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Namun, yang paling penting dari semua itu adalah hubungan kami, aku dan Ilham. Kami telah melewati banyak rintangan, dari pertemuan tak terduga dengan Gunawan hingga ujian kesetiaan yang sempat menggoyahkan rumah tangga kami. Tapi di tengah semua tantangan itu, kami selalu menemukan cara untuk tetap bersama. Aku tahu bahwa cinta kami bukanlah tentang romantisme semata, tapi tentang komitmen, kerja keras, dan saling memaafkan. Suatu hari, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gunawan datang ke warung bakso kami. Penampilannya masih jauh dari sosok polisi gagah yang dulu kukagumi, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Lebih rendah hati, lebih tenang. Ia tersenyum tipis saat melihatku, lalu menghampiri meja, kasir tempat aku sedang melayani pelanggan. "Shirley," katanya pelan, suaranya terdengar lembut. "Boleh kita bicara sebentar?" Aku mengangguk, lalu mengajaknya duduk di salah satu kursi kosong di sudut ruangan. Ilham yang sedang sibuk di dapur melihatnya, tapi ia hanya tersenyum tipis dan melanjutkan pekerjaannya. "Apa kabarmu, Gunawan?" Tanyaku pelan, mencoba bersikap ramah meski hatiku sedikit tegang. "Baik," jawabnya singkat. "Aku cuma pengen minta maaf sama kamu dan Ilham atas semua yang udah aku lakukan." Aku menatapnya dengan heran. Ini bukan pertama kalinya ia meminta maaf, tapi kali ini terasa berbeda, lebih tulus, lebih dalam. "Kenapa sekarang kamu baru ngomong ini, Gunawan?" Aku sadar aku udah salah besar. Aku sombong, iri, dan gak bisa nerima kenyataan bahwa kamu bahagia sama orang lain. Aku cuma pengen bilang, aku nggak bermaksud bikin masalah buat kalian. Aku diam sejenak, mencerna kata-katanya. "Kamu udah belajar dari semua ini ya?" Gunawan mengangguk pelan. "Iya, aku nggak bakal ulangi kesalahan yang sama. Aku cuma pengen kamu tahu, kalian layak bahagia." Aku tersenyum, merasa lega mendengar kata-katanya. "Makasih Gunawan. Aku harap kamu bisa bangkit dan mulai lagi dari awal." Setelah itu, ia bangkit dari kursi dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku memandanginya dari kejauhan, merasa damai. Aku tahu bahwa ini adalah akhir dari bab lama dalam hidupku, bab yang penuh dengan kenangan indah, tapi juga luka mendalam. Beberapa minggu kemudian, aku dan Ilham duduk di depan rumah baru kami. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menampung keluarga kecil kami. Kami membelinya setelah warung bakso kami berkembang pesat, dan ini adalah impian kami yang akhirnya terwujud. Anak-anak bermain di halaman depan, tertawa riang sambil mengejar satu sama lain. "Kita berhasil, ya sayang," kata Ilham sambil tersenyum lebar. "Aku nggak nyangka kita bisa sampai di titik ini." Aku mengangguk, merasakan hangatnya pencapaian ini. Ini semua karena kita nggak pernah menyerah, Ilham. Kita selalu percaya bahwa kita bisa melewati segalanya. Ilham menggenggam tanganku erat. "Aku janji bakal terus berusaha bikin kamu bahagia, Sher. Kamu dan anak-anak adalah hal terpenting dalam hidupku." Aku tersenyum, merasa lega dan bahagia. "Aku juga, Ilham. Aku nggak akan pernah ragu lagi sama kita." Malam itu, aku duduk di depan rumah baru kami, memandangi langit yang penuh bintang. Aku memikirkan semua yang telah terjadi. Pertemuanku dengan Gunawan, ujian kesetiaan yang sempat menggoyahkan rumah tanggaku,
hingga puncak kesuksesan yang kini kami nikmati. Ada begitu banyak pelajaran yang aku dapatkan dari semua ini. Aku belajar bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh jabatan atau status, tapi oleh kerja keras, kesetiaan, dan integritas. Aku belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang materi, tapi tentang komitmen dan pengorbanan. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita menerima pilihan hidup kita dengan sepenuh hati. Aku melihat Ilham sedang berdiri di pintu rumah, tersenyum padaku. "Masuk yuk sayang, udara malam dingin." Aku mengangguk, lalu bangkit dari kursi. Saat aku berjalan menuju pintu, aku merasa bahwa hidup ini begitu indah. Meskipun perjalanan kami penuh liku, kami berhasil melewatinya bersama. Dan itulah yang membuatku merasa benar-benar bahagia.